Cerita kali ini adalah kisah nyata tentang kematian seorang pemuja pesugihan Kembang Sore. Nyai Kembang Sore adalah seorang tokoh yang cukup dikenal dan makam beliau berada di gunung yang berada di kawasan Tulungagung dan menjadi tempat ziarah serta tempat orang-orang yang mencari kekayaan dengan jalan pintas. Ikuti terus kisah-kisah misteri dalam channel Petilasan. Di sebuah desa kecil yang terpencil bernama Paga, terdapat seorang pria bernama Pak Darmo yang dikenal karena kekayaannya yang melimpah. Rumahnya yang besar dan megah berdiri kokoh di tengah desa, mencolok di antara rumah-rumah sederhana lainnya. Namun, di balik kekayaannya yang luar biasa, tersembunyi sebuah rahasia gelap. Pak Darmo adalah seorang pemuja pesugihan Kembang Sore, dan kekayaannya didapatkan melalui perjanjian dengan makhluk gaib. Pak Darmo awalnya adalah seorang petani sederhana yang hidup serba pas-pasan. Namun, suatu hari dia bertemu dengan seorang dukun sakti yang menawarkan pesugihan kepadanya. Dalam keputusasaan dan keinginannya untuk hidup lebih baik, Pak Darmo menerima tawaran itu. Dia melakukan berbagai ritual yang diperintahkan oleh dukun tersebut. Dan tak lama kemudian, kekayaan mulai mengalir ke kehidupannya. Sawahnya menjadi subur, hasil panennya melimpah, dan usahanya berkembang dengan sangat pesat. Namun, pesugihan Kembang Sore ini bukan tanpa konsekuensi. Pak Darmo harus memberikan tumbal setiap tahunnya sebagai bagian dari perjanjian. Awalnya dia mengorbankan hewan-hewan ternaknya, tapi seiring berjalannya waktu, tumbal yang diminta semakin besar dan semakin menyeramkan. Hingga akhirnya makhluk gaib yang menjadi pelindung kekayaannya mulai meminta nyawa manusia sebagai tumbal. Tahun demi tahun berlalu, dan Pak Darmo semakin terjerat dalam perjanjian gelap itu. Desa Kembang Sore mulai diliputi ketakutan karena hilangnya beberapa penduduk secara misterius. Tidak ada yang tahu bahwa Pak Darmo adalah dalang di balik semua itu. Namun, perjanjian itu akhirnya mencapai titik puncaknya ketika makhluk gaib itu meminta nyawa salah satu anggota keluarganya sebagai tumbal. Pak Darmo yang sudah terlanjur serakah dan ketakutan kehilangan kekayaannya, merasa bingung dan putus asa. Ia tidak sanggup mengorbankan anggota keluarganya sendiri. Dia mencoba mencari cara untuk menghindari tumbal tersebut. Namun, setiap usahanya berakhir dengan kegagalan. Makhluk gaib itu semakin marah dan mendesak. Suatu malam, ketika angin dingin berhembus kencang dan bulan tersembunyi di balik awan gelap, Pak Darmo berpikir untuk menemui dukun sakti itu lagi. Dia berharap dukun itu bisa memberikan solusi untuk masalahnya. Namun, saat dia tiba di rumah sang dukun, dia menemukan rumah itu kosong dan terlantar. Tidak ada jejak sang dukun dimanapun. Pak Darmo mulai merasa bahwa semua harapannya hilang. Dalam putus asa, Pak Darmo kembali ke rumahnya. Malam itu dia bermimpi didatangi oleh makhluk gaib yang selama ini memberinya kekayaan. Makhluk itu berbicara dengan suara yang melegar dan menakutkan. "Waktumu telah habis, Darmo. Jika kamu tidak memberikan tumbal yang aku minta, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Pak Darmo terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia merasa tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, dia mencoba berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Namun, dia tahu bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni dengan mudah. Keesokan harinya, desa Paga gempar dengan berita tentang kematian tragis Pak Darmo. Tubuhnya ditemukan di halaman rumahnya dengan wajah yang penuh ketakutan dan mata yang terbelalak lebar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun raut wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah balasan dari makhluk gaib yang ia puja selama ini.
Sejak kematian Pak Darmo, kekayaan yang dimilikinya perlahan-lahan menghilang. Tanah yang subur kembali gersang, usaha-usahanya mulai banyak yang bangkrut, dan rumah mewahnya menjadi kosong dan terlantar. Keluarganya yang tersisa pindah dari desa tersebut karena tidak sanggup menanggung beban kutukan yang ditinggalkan oleh Pak Darmo. Rumah besar Pak Darmo kini menjadi rumah angker yang ditakuti oleh penduduk desa. Banyak yang mengaku melihat penampakan Pak Darmo dengan wajah ketakutan berjalan di sekitar rumah itu. Suara jeritan dan tangisan sering terdengar dari dalam rumah, membuat penduduk desa memilih untuk menjauhi tempat tersebut. Beberapa tahun kemudian berlalu, seorang pemuda bernama Budi yang tertarik dengan hal-hal horor dan mistis memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Budi adalah seorang penulis yang ingin menulis buku tentang kisah-kisah mistis di desa-desa terpencil. Dia merasa bahwa cerita tentang Pak Darmo akan menjadi bahan yang menarik. Dengan penuh semangat, Budi mendatangi rumah Pak Darmo. Dia membawa kamera dan perekam suara, berharap bisa mendapatkan bukti-bukti keanehan yang terjadi di sana. Ketika dia memasuki rumah tersebut, suasana tiba-tiba berubah mencekam dan langsung terasa. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, meskipun di luar hari itu sangat panas. Budi mulai mengambil gambar dan merekam suasana di dalam rumah. Saat dia berada di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Budi merasakan bulu kuduknya berdiri, namun dia tetap melangkah menuju tangga. Ketika dia mencapai lantai atas, dia melihat bayangan seorang pria berdiri di ujung koridor. Dengan tangan yang gemetar, Budi menyalakan senter dan berjalan perlahan menuju bayangan tersebut. Namun, saat dia mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Budi merasakan napasnya semakin berat. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian di rumah itu. Dia memutuskan untuk meninggalkan lantai atas dan kembali ke ruang tamu. Saat dia berada di tangga, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras, membuatnya terhuyung dan hampir terjatuh dari tangga. Budi bergegas berlari menuruni tangga dan mencoba membuka pintu depan untuk keluar. Namun tiba-tiba pintu tersebut terkunci rapat. Ketika Budi berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga, dia merasakan ada yang menyentuh bahunya. Dia berbalik dan melihat wajah Pak Darmo yang penuh ketakutan dan mata yang terbelalak. Budi menjerit dan terjatuh ke lantai. Dalam kepanikannya dia merangkak menjauh dari sosok itu. Namun Pak Darmo terus mendekat sambil berkata, "Tolong aku," kata Pak Darmo dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. "Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa pergi." Budi mencoba berdiri dan berlari menuju jendela. Dengan sekuat tenaga dia memecahkan kaca jendela dan melompat keluar. Dia berlari sejauh mungkin dari rumah tersebut dan tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di desa, dia langsung menceritakan apa yang dia alaminya kepada penduduk setempat. Penduduk desa semakin yakin bahwa arwah Pak Darmo memang terjebak di rumah itu. Tidak bisa pergi karena dosa-dosanya yang besar. Mereka menyarankan agar Budi tidak kembali ke rumah tersebut dan melupakan apa yang telah dia lihat. Budi mengikuti saran penduduk dan meninggalkan desa Paga. Namun, dia menulis tentang pengalamannya dan kisah Pak Darmo dalam bukunya. Buku tersebut menjadi populer dan membuat desa Paga semakin dikenal sebagai desa yang penuh misteri dan horor. Rumah besar Pak Darmo tetap berdiri megah, namun kosong dan terlantar. Tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut.
apalagi memasuki. Mereka percaya bahwa arwah Pak Darmo akan terus menghantui rumah itu sampai ada yang bisa membebaskannya dari kutukan pesugihan yang dia buat. Demikian kisah ini menjadi peringatan bagi banyak orang tentang bahaya pesugihan dan perjanjian dengan makhluk gaib. Tidak ada kekayaan yang sebanding dengan kedamaian jiwa dan ketenangan hidup. Arwah Pak Darmo menjadi saksi bisu dari sebuah keserakahan yang berujung pada kutukan abadi. Sekian cerita dari kami, jangan lupa subscribe channel kami dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.